Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man lan nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Ibrahim diusir oleh kaumnya, maka beliau pun meninggalkan kaumnya dan memohon kepada Allah agar diberi keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa beliau sebagai ganti atas pengorbanan beliau. Beliau meninggalkan kaumnya dan kampung halamannya, maka Allah menggantikan dengan anak yang sangat soleh untuk menghilangkan kesepiannya. Akan tetapi anugerah anak tersebut baru Allah berikan setelah Nabi Ibrahim sudah sangat tua. Sebagian ulama menyatakan, tatkala umur Nabi Ibrahim di atas 80 tahun. Kita bisa bayangkan betapa sangat bernilainya anak tersebut yang baru lahir setelah penantian puluhan tahun. Betapa besar kasih sayang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terhadap Ismail. Sungguh, menanti lahirnya seorang anak hingga puluhan tahun itu merupakan ujian tersendiri. Akan tetapi anak yang dinanti ini ternyata merupakan ujian berat bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari negeri Mesir, sampailah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama Siti Sarah dan pembantunya Siti Hajar di Palestina. Dalam buku yang berjudul Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir bahwa mereka tinggal di Palestina selama 20 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, ternyata Siti Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Siti Sarah ternyata mandul dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga sudah tua, yang kala itu telah berumur sekitar 80 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk berkhitan pada usia tua tersebut. Ahtatana Ibrahim ba'da samanina sanatan wahtatana bil qadumi. Maka ketika Siti Sarah merasa kasihan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam karena tidak memiliki anak dari dia, maka Siti Sarah kemudian menyerahkan pembantunya yaitu Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi agar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki keturunan. Maka menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dan akhirnya Allah mentakdirkan Siti Hajar mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Dalam buku yang berjudul Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika Ismail lahir, umur Nabi Ibrahim ketika itu sudah berumur 83 tahun, yaitu 14 tahun sebelum lahirnya Ishak. Tentunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sangat sayang dan cinta kepada Ismail, karena setelah puluhan tahun baru dia dikaruniai seorang anak. Akan tetapi dari kecintaannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itulah Allah akan kembali memberikan ujian kepadanya. Ketika Siti Hajar melahirkan anak, maka Siti Sarah pun cemburu karena ada yang dimiliki oleh Siti Hajar yang tidak dimiliki olehnya. Ia tidak cemburu pada masalah kecantikan atau karena kasih sayang Nabi Ibrahim kepadanya. Akan tetapi ia cemburu kepada perkara Siti Hajar memiliki apa yang tidak ia miliki. Siti Hajar bisa memberi kepada Nabi Ibrahim apa yang tidak bisa ia berikan. Padahal sebagaimana yang kita tahu bahwa Siti Sarah lah yang menghadiahkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Begitu cemburunya Sarah kepada Hajar sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, Siti Sarah bersumpah akan memotong 3 bagian tubuh Siti Hajar, yaitu kedua daun telinganya dan hidungnya. Siti Sarah adalah wanita yang soleha ya teman-teman, dan tidak ada yang ragu dengan kesolehaannya. Hal ini ditunjukkan dari perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mengatakan bahwa Siti Sarah adalah saudari seimannya. Ini membuktikan bahwa ketika para wanita yang lain kufur kepada Allah, Sarah menjadi wanita yang beriman kepada Allah. Kemudian di antara bentuk kesolehaannya Sarah yang lain ditunjukkan ketika Allah langsung mengabulkan doanya. ketika dia memintakan kebebasan atas belenggu yang terjadi kepada Raja Mesir kala itu.
Akan tetapi ketahuilah bahwa seperti itulah wanita. Ketika dia telah cemburu kepada seseorang, betapapun solehannya dia, maka akan sulit mengontrol dirinya. Maka janganlah seorang laki-laki menyalahkan perbuatan aneh dari seorang wanita yang sedang cemburu, karena begitulah sifat wanita. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ketika Sarah telah bertekad untuk melaksanakan sumpahnya tersebut, yaitu memotong kedua daun telinga dan hidung Hajar, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan solusi. Nabi Ibrahim meminta Siti Sarah cukup merealisasikan sumpahnya dengan melubangi kedua telinganya Siti Hajar dan menyunat Siti Hajar. Akan tetapi ketika Siti Sarah telah melakukan hal tersebut, maka tampak semakin cantik Siti Hajar daripada yang sebelumnya. Akhirnya ketika Siti Sarah melihat kelebihan yang ada pada Siti Hajar, maka bertambahlah kecemburuan Siti Sarah. Kecemburuan Sarah inilah yang menjadi di antara sebab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Kepergian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Hajar dan Nabi Ismail ke kota Mekah adalah sebuah ujian. Dan kita ketahui bahwa kehadiran Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang dinanti-nantikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadikan relung hatinya dipenuhi dengan kecintaannya kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah hendak menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang mana yang paling dia cintai antara memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpisah dengan anaknya, atau tetap bersama anaknya yang telah dinanti-nantikannya. Akan tetapi kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwa dia lebih mencintai Allah, sehingga akhirnya dia memenuhi perintah Allah dan rela untuk meninggalkan Ismail yang akan dibawanya ke kota Mekah. Kemudian bentuk lain kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Allah adalah kisah ketika beliau memilih untuk menyembelih anaknya Ismail, tatkala dia berada di puncak kecintaannya kepada Ismail, yang nanti akan kita sebutkan pula dalam pembahasan kali ini. Semua pilihan itu Allah berikan dalam rangka untuk menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apakah dia lebih cinta kepada Allah atau masih ada kecintaan terhadap dunia di dalam hatinya? Oleh karenanya, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lebih memilih untuk melaksanakan perintah Allah, itulah yang membuat dia mampu mencapai derajat sebagai kekasih Allah. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah satu dari dua orang nabi yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah kepergian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama Siti Hajar dan Ismail ke Mekah disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, "Awwala ma takhazan nasa'u min taqa min qabbali umma Ismail." Wanita pertama yang menggunakan mintok adalah ibu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. At-takhazat min taqa litu afayya asaroha ala sarroh. Dia menggunakannya untuk menghilangkan jejak dari Siti Sarah. Summa ja'a biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uhu. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam membawanya beserta anaknya Ismail dalam kondisi ia menyusui. Disebutkan bahwa karena kecemburuan Sarah terhadap Hajar, dia pun mengejar Hajar, sehingga Hajar menggunakan sesuatu yang diikat di pinggangnya, sehingga kain yang dipakainya bisa menghilangkan jejaknya. Yang kala itu mereka sedang berjalan di padang pasir. Disebutkan pula bahwa tatkala Hajar lari dari kejaran Sarah, dia menggunakan pakaian seorang pembantu. Hal itu dilakukan Hajar untuk menenangkan Sarah dengan menunjukkan bahwa dirinya adalah pembantunya dan bukan saingannya, meskipun dia adalah istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa istri dan putranya ke Mekah dan meletakkan mereka di suatu lembah dekat tempat berdirinya Ka'bah, yang dia menyebutnya sebagai tempat yang tandus karena tidak memiliki tumbuhan sama sekali, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zizara'in inda baitikal muharram."
sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat Baitullah. Ketika telah sampai di tempat tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kemudian memberi 1 kantung air dan 1 kantung kurma untuk bekal bagi Hajar dan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim pergi untuk meninggalkan keduanya. Maka dari itu ibu Ismail mengikutinya seraya berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukana bihaja wadi allazi laisa fihi insun wala sa'iun." Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun di sini? Kepergian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat yang tidak ada apa-apanya itu sudah cukup membuat Hajar merasa sedih. Akan tetapi, kesedihannya semakin bertambah tatkala dia bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tentang alasan dia menempatkan mereka di tempat tersebut secara berulang-ulang. Akan tetapi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tetap tidak menjawab dan bahkan tidak menoleh kepadanya sekalipun. Sampai akhirnya Hajar menyadari bahwa tidak mungkin Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam melakukan hal tersebut kecuali karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Hajar tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah orang yang sangat lembut dan penyayang. Maka ketika Hajar menyadari bahwa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bukanlah kebiasaan yang ia ketahui, dia pun kembali bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, "Allazi ammaraka bihaja?" Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini? Naam, iya. Izan la yudayya'unna. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam terus berjalan menjauh dari istri dan anaknya. Ketika dia telah sampai di sebuah bukit yang agak tinggi dan sudah tidak dapat dilihat oleh istri dan anaknya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berbalik ke arah tempat Ka'bah yang akan didirikan, tempat dia menempatkan istri dan anaknya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta cucu-cucuku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya kemudian tatkala Siti Hajar dan Ismail telah ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ternyata bekal yang diberikan kepadanya telah habis, sehingga air susunya pun tidak keluar. Kemudian mulailah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menangis dan meronta-ronta karena kelaparan. Ketika melihat kondisi seperti itu, Siti Hajar tidak kuasa melihat anaknya yang menangis, sehingga dia pun pergi ke Bukit Safa untuk melihat apakah ada orang atau sesuatu yang bisa menolongnya. Siti Hajar tidak putus asa dengan keadaan yang dialaminya, karena dia telah yakin sebelumnya bahwa Allah tidak akan mungkin meninggalkan mereka. Maka ketika Siti Hajar telah naik ke Bukit Safa dan tidak mendapatkan sesuatu, maka dia turun melewati lembah menuju Bukit Marwah. Ketika telah sampai di Bukit Marwah, dia pun kembali melihat dan mencari orang yang dapat menolongnya. Namun dia tidak mendapati seorang pun. Kemudian Siti Hajar pun kembali ke Safa, lalu kemudian kembali ke Marwah bolak-balik, dan dia tidak putus asa. Ketika dia telah bolak-balik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali mencari pertolongan, Al-Imam Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fajalika sa'yun nasi bainahuma." Itulah sa'i yang mesti dilakukan oleh manusia yang berhaji di antara kedua bukit itu. Allah memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sa'i agar mengenang bagaimana semangatnya, juga tidak putus asa serta tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Hajar telah sampai di Bukit Marwah, dia mendengar ada suara,
Maka dia pun berkata dalam hatinya, memerintahkan dirinya untuk diam. Maka dia pun berusaha untuk kembali mendengar suara tersebut dan ternyata dia mendengarnya kembali. Akhirnya Hajar berkata, "Engkau telah mendengarkan suaramu. Jika engkau bermaksud memberi pertolongan, maka tolonglah." Kemudian malaikat Jibril yang saat itu berada di lokasi yang akan keluarnya air Zam-Zam, kemudian malaikat Jibril mengais tanah dengan sayapnya. Maka keluarlah air dari tempat itu, dan kemudian Siti Hajar mendatanginya dan mulai membuat tampungan air dengan tangannya, seperti menciduk air dan memasukkannya ke geriba. Maka kemudian Siti Hajar meminum air Zam-Zam tersebut, dan akhirnya dia dapat kembali menyusui Ismail. Ternyata dengan hanya meminum air Zam-Zam, Hajar dapat menyusui Ismail alaihi salatu wassalam, padahal tidak terdapat makanan apapun. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'u Zamzam li masuri balahu." Air Zam-Zam mempunyai khasiat tergantung niat orang yang meminumnya. Dan juga perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui bahwa Abu Dzar Al-Ghifari hanya minum air Zam-Zam selama sebulan sebagai ganti makanannya sembari menanti kedatangannya. "Innaha mubarakatuh, innaha ta'amu tu'min." Sesungguhnya air Zam-Zam penuh dengan keberkahan dan lebih mengenyangkan daripada makanan biasa. Maka meskipun tidak ada asupan lain bagi Hajar selain air Zam-Zam, tetapi dia tetap dapat menyusui Ismail. Dan demikianlah Hajar tinggal bersama Ismail ditemani dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Siti Hajar, "La takhafu da'i'ah wa innaha hunna baitullah." Janganlah kalian takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bani hadza gulamu wa abuhu wa innallaha la yudhi'u ahlahu. Yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Demikianlah Hajar dan Ismail hidup di tempat itu tanpa ada orang lain. Sampai suatu ketika datanglah kabilah Jurhum yang datang dari Yaman yang merupakan Arab Kahtan melewati Mekah. Tatkala mereka turun ke bagian bawah kota Mekah, mereka mendapati ada burung-burung terbang berputar-putar di sekitar lokasi yang akan dibangunnya Ka'bah. Mereka pun berkata, "Inna haza ta'iru la yadduru ala ma'in la ahduna bihaza wadi wa ma fihi ma'un." Burung ini pasti berputar karena mengelilingi air. Padahal setahu kita selama ini bahwa di lembah ini tidak ada air. Akhirnya mereka pun mengirim 1 atau 2 utusan untuk mencari tahu apakah benar ada air atau tidak. Dan ternyata mereka benar mendapatkan air, lalu mengabarkan kepada rombongannya. Akhirnya mereka pun mendatangi sumber air Zam-Zam tersebut dan mereka mendapati Hajar bersama Ismail berada di dekat air Zam-Zam. Mereka pun berkata kepada Siti Hajar, "Ata'zanina lana an nanzila indak." Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah dan bergabung denganmu di sini? "Na'am, walakin laha qafi ma'i." Iya boleh, tapi kalian tidak berhak memiliki air ini. Akhirnya tinggallah kabilah Jurhum tersebut bersama Hajar dan Ismail. Ketika para keluarga dari mereka sudah tinggal bersama Hajar dan Ismail sudah beranjak belia, dia belajar berbahasa Arab dari mereka, bahkan menjadi manusia paling berharga dan paling menakjubkan di kalangan mereka. Kemudian Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang disenangi oleh mereka. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta Siti Hajar dan Ismail alaihi salatu wassalam bukan asli orang Arab ya teman-teman. Oleh karenanya disebutkan bahwa mereka belajar bahasa Arab kepada orang asli Arab dari kabilah Jurhum. Setelah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam semakin dewasa, akhirnya dia pun dinikahkan dengan wanita dari kabilah Jurhum. Dan tidak lama setelah itu Siti Hajar meninggal dunia. Kemudian setelah itu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam senantiasa datang ke Mekah untuk menengok keadaan anaknya, yaitu Nabi Ismail dan keluarganya. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengendarai buruk dalam perjalanannya dari Syam menuju Mekah. Akhirnya ketika Nabi Ismail alaihi salatu wassalam telah menikah, datanglah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengunjungi anaknya. Tatkala dia telah sampai di Mekah, ternyata Ismail sedang keluar mencari nafkah.
dan dia mendapati istrinya. Akan tetapi istrinya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam tidak mengetahui bahwa yang berkunjung kepadanya adalah ayah dari suaminya. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terjadi dialog antara Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan istrinya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada istrinya Ismail. Kemudian istrinya Nabi Ismail menjawab, "Kharaja yabtaghi lana." Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Nabi Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Nabi Ismail menjawab, "Nahnu bisaron, nahnu fidikin wasidatin." Kami mengalami banyak keburukan dan hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat. Istrinya Nabi Ismail mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, "Fa'iza ja'a rajuka faqra'i alaihi salam wa qaulillahu yughayyar atabatan babihi." Nanti apabila suami kamu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah landasan atau pijakan pintu rumahnya. Kemudian ketika Nabi Ismail datang, dia merasakan sesuatu. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Hal ja'akum min ahadin?" Apakah ada orang yang datang kepadamu? "Naam, ya, tadi ada orang tua, begini dan begini keadaannya datang kepada kami, dan dia menanyakan kamu. Lalu aku terangkan, dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita. Maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Kemudian, apakah orang itu ada memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?" "Naam, ya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah landasan pintu rumah kamu." Kemudian Nabi Ismail alaihi salatu wassalam berkata, "Jaki abi, dialah ayahku. Wa qad amroni an ufariqoki, dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Al-haqqi bi ahlik, maka itu kembalilah kamu kepada keluargamu." Akhirnya Nabi Ismail pun menceraikan istrinya. Kemudian setelah itu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menikah lagi dengan wanita lain dari kalangan penduduk itu. Maka tidak lama setelah mereka menikah, datanglah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan bertemu dengan istrinya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada istrinya Ismail. Kemudian istrinya Nabi Ismail menjawab, "Kharaja yabtaghi lana." Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Bagaimana keadaan kalian?" Kemudian istri Nabi Ismail menjawab, "Nahnu bi khairin wa sa'atin." Kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya tentang apa makanan dan minuman kalian. Kemudian dijawab oleh istrinya Nabi Ismail, "Kami makan daging dan minuman kami air." Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun berdoa, "Allahumma barik lahum fil lahmi wa ma'i." Ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyampaikan pesan kepada istrinya Nabi Ismail, "Jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya dan perintahkanlah dia agar memperkokoh landasan pintu rumahnya." Dan kemudian ketika Nabi Ismail datang, dia pun bertanya kepada istrinya, "Apakah ada orang yang datang kepadamu?" "Naam, iya, tadi ada orang tua dengan penampilan sangat baik datang kepadaku. Kemudian dia bertanya kepadaku tentang kamu. Maka aku terangkan. Lalu dia bertanya kepadaku tentang keadaan hidup kita. Maka aku jawab bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, apakah orang itu ada memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?" "Naam, iya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan landasan pintu rumah kamu." Kemudian Nabi Ismail alaihi salatu wassalam berkata, "Jaki abi, dialah ayahku. Wa anti at-tabatu, dan landasan pintu yang dimaksud adalah kamu. Amaroni an umsikaki, dan memerintahkanku untuk mempertahankan kamu." Kemudian dalam waktu yang lain, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam datang kembali mengunjungi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam.
Ketika itu dia mendapati Nabi Ismail alaihi salatu wassalam sedang mengasah anak panahnya di dekat Zamzam. Kemudian Nabi Ibrahim mendatanginya dan Ismail pun menghampirinya. Karena telah mengenali ayahnya dan mereka saling berbuat sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya dan seorang anak terhadap ayahnya. Di antaranya berpelukan karena telah lama tidak bertemu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, "Ya Ismail, innallaha amaroni bi amri." Wahai Ismail, Allah memerintahkanku dengan suatu perintah. Kemudian Nabi Ismail berkata, "Fasna'am ammarka rabbuk." Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Nabi Ibrahim berkata kembali, "Wa tu'inuni, apakah kamu akan membantu aku?" "Wa u'inuka." Ya, aku akan membantumu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Allah amaroni an abniya hahuna baita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku agar membangun rumah di tempat ini. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi dibanding sekelilingnya. Dan dari tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Nabi Ismail bekerja mengangkut batu-batu, sedangkan Nabi Ibrahim yang menyusunnya. Ketika bangunannya sudah tinggi, Ismail datang membawa batu ini, lalu meletakkannya untuk Nabi Ibrahim agar bisa naik di atasnya, sementara Ismail memberikan batu-batu. Keduanya bekerja sambil mengucapkan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah daripada amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk dipijak ketika membangun Ka'bah itulah yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam tersebut dulunya berdempetan dengan Ka'bah, akan tetapi kemudian dimundurkan ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar memudahkan orang untuk tawaf. Kemudian setelah mereka membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyeru manusia untuk berhaji. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijallau wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyeru manusia, dia berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, wa kaifa ublighun nasa wa sauti la yanfuzuhum. Ya Rabb, bagaimana aku menyampaikan seruan itu kepada manusia, sedangkan suaraku tidak dapat mencapai mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nadi wa alainal balag, berserulah kamu dan aku yang menyampaikannya. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam naik ke atas makomnya lalu berseru, Ya ayuhan nas, in rabbukum qadid takhajja baitan fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah membuat Baitullah, maka berhajilah kalian kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan seruan haji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang Allah telah catat untuk berhaji. Maka dengan begitu Allah akan mendatangkan orang-orang untuk berhaji, baik dengan berjalan kaki ataupun dengan hewan tunggangannya. Setelah pembangunan Baitullah selesai, maka Allah kembali lagi menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada hal yang berkaitan dengan apa yang dicintai oleh Nabi Ibrahim. Tatkala seorang anak telah mencapai usia dewasa dan telah mampu untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya, maka disitulah puncak kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Maka saat itulah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Saat itu kira-kira umur Nabi Ismail belasan tahun dan umur Nabi Ibrahim sekitar 100 tahun. Dan tentu ia mulai lemah dan mulai bertumpu kepada sang anak. Saat itulah puncak kecintaan seorang ayah kepada sang anak. Namun ternyata Allah memerintahkan sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, untuk menyembelih sang anak. Ujian ini tentu lebih berat daripada ujian tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke lautan api.
betapa sering seorang ayah lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim berkata dengan penuh ketenangan, "Ya bunaya, inni arafil manani anni ajabahu." Wahai anakku, sesungguhnya aku sedang melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Kemudian Nabi Ismail pun menjawabnya dengan penuh kesabaran, "Ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, sungguh menakjubkan iman sang ayah, dan tidak kalah menakjubkan juga adalah iman sang anak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Allah memuji keduanya, bahwasanya keduanya telah berserah diri, dan inilah Islam yang sesungguhnya, tunduk dan pasrah dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya agar ia tidak melihat wajah anaknya yang kesakitan. Tatkala proses penyembelihan berlangsung dan yang dikhawatirkan ia mundur dari ujian berat ini. Demikian juga agar Nabi Ismail tidak melihat pisau yang tajam tersebut. Tatkala Nabi Ibrahim benar-benar akan menyembelih sang anak dan sang anak benar-benar telah pasrah untuk disembelih, maka Allah telah mengetahui kesungguhan mereka berdua. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, inna kadzalika nazil muhsinin." Wahai Ibrahim, angkatlah tanganmu, hentikanlah penyembelihan tersebut. Sungguh engkau telah menjalankan perintah dalam mimpimu, dan aku tidak perlu dengan darah anakmu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan tebusannya. Wa fadainahu bizibhim azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tarokna alaihi fil akhirin, salamun ala Ibrahim, kadzalika nadzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin." Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas solihin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang siapa sebenarnya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani sepakat bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Para ulama kaum muslim ada yang mengatakan bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, dan ada pula yang berpendapat bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Wallahu alam. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang disembelih. Ini menurut riwayat tafsir Al-Qurtubi. Maka kisah penyembelihan Ismail dijadikan sebab disyariatkannya hari kurban setiap tahun, yaitu setiap 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah dikenal dengan hari Idul Adha, dikenal juga sebagai hari An-Nahar, yang disebut oleh Allah sebagai Al-Hajju Al-Akbar, hari terbaik sepanjang tahun. Sungguh banyak sekali pelajaran dan ibrah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Mungkin cukup sampai di sini kisah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.